refresh. Nah, kita tambahin kue basah 75, tambahin kue kering 50, jadi 120. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu kembali di channelnya Farhan Online. Kali ini saya ingin belajar bareng membuat website dari dasar, mengenal struktur HTML, CSS, dan JavaScript. Kita belajarnya menggunakan ChatGPT. Cuman ini nanti arahan, saya prompt pembukanya. Saya ingin belajar pembuatan website, bisa dibantu langkah-langkahnya ya seperti ini. Formnya nanti si chat akan membalas, nanti dikasih pilihan. Nah, saya pilih dari nol, website statis toko online. Oke, kita mulai. Oke, langsung tahapan 1, dasar pembuatan website yang diarahkan sama ChatGPT seperti ini. Pahami struktur websitenya. Seperti website dibangun dengan HTML, CSS, JavaScript. Untuk dasar ini aja dulu, dan gunakan folder susunan seperti ini. Oke, langsung aja. Foldernya kita namanya project toko. Control copy. Ini kita buat folder ya. Buat folder berarti saya taruh di desktop aja. Klik kanan, new folder, namanya project toko. Oke, project toko sudah jadi. Nggak apa-apa, kita simpan sini aja dulu. Lalu berikutnya kita disuruh bikin indeks HTML. Oke, di dalam project toko ini nanti dimasukkan namanya indeks HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini. Cuman oke, sekarang kita lanjutin untuk membuat indeks HTML-nya, CSS, dan JavaScript-nya. Agar tutorial ini bisa diikuti bagi dimanapun, seperti mungkin di warnet, bagi di tokonya belum punya laptop, kita akan menggunakan namanya editornya online ya. Ini kan tadi di sini nih. Ini kan di dalam desktop, kita buka tab baru aja. Tab di Google, cari VS Code. Nah, nih vscode.dev, atau enggak gini aja, VS Code, biar gampang nyarinya online. Nah, nanti kan kolom pencarian sudah masuk sini kan, vscode.dev ini. Kita ambil yang pertama ini, langsung klik. Menggunakan VS Code online ini, kita bisa membuat website hanya butuh komputer dan koneksi internet menggunakan browser ya. Kali ini kita menggunakan browser Chrome ya, ataupun apapun, Mozilla, yang lainnya pun bisa. Oke, setelah ini kebuka, kita open folder kita. Ini akan meminta akses ke komputer. Ini tadi kita ada di desktop ya, desktop. Nah, ini nih project toko ini, kita klik, kita select. Nah, kita view file. Oke, kita yes. Nah, oke, disinilah kita baru bisa bikin indeks HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, kita buat strukturnya dulu di dalam project ini. Nah, ini kita klik. Nah, sini ada new file, diklik, kita tulis saja index.html, enter. Sudah jadi. Save change. Oke, kita turun dulu sebentar. Jadi di dalam folder ini sudah ada index.html. Nah, ini disimpan di sini dulu di bawah. Dikecilin. Terus sini kita naikin lagi ya. Oke. Lalu kita buat style CSS. Kita copy aja cara cepatnya. New file, Ctrl paste. Oke, sudah masuk CSS-nya. Lalu script JS, Ctrl copy, index, Ctrl paste.
kita sudah buat struktur websitenya ya. Lalu apalagi kalau menurut ChatGPT adalah kita akan belajar dasar. Oke, siap. Tag penting adalah HTML, heading, head, body, div, dan ini ya. Ini tag. Jadi kita pertama belajar dasar HTML nya dulu. Oke, kita langsung ke bawah belajar HTML nya. Nah dia. Struktur folder proyek sudah jadi ya. Ini toko online. Di sini toko online ya. Tapi sini nggak masalah, ini folder kan di dalam website, di dalam laptop ya. Atau yang penting strukturnya seperti ini: index HTML, stylesheet, CSS, dan JavaScript-nya kita samain. Oke. Lalu yang dikasih kode dasar di index HTML. Kita salin kodenya, klik di sini atau di sini headline-nya di HTML. Ini di sini kontrol paste. Jadi kode yang HTML ini kontrol paste udah. Oke, ini sudah jadi. Nah, sekarang kita memahami struktur dasar HTML-nya. Struktur HTML-nya itu ya seperti ini. Ini dalam doc namanya HTML. Terus nanti di dalam HTML itu ada yang namanya heading. Kita bagi-bagi ya. Jadi nanti biar tahu posisinya di mana heading, di mana body. Nanti di dalam HTML ini kan, dalam HTML balik lagi, dalam HTML ini ada head dan ada body. Nah, di dalam head sendiri ada bagiannya lagi, ada meta, ada title, ada link. Nah, seperti ini. Oke, tutup biar kelihatan baca strukturnya. Nah, di dalam body ada lagi strukturnya, ada header, ada section, ada header ya, section dulu, terus ada section 1, section 2, dan footer. Ini yang sekarang tampilan yang ada di sini. Terus di dalam body, di dalam header ini ada H1 dan P1. Nanti ini namanya parent, ini child atau anak, ini orang tuanya nih, anak-anaknya. Oke, di dalam header udah kita masuk. Terus nanti di dalam section ada div, ada macam ini bisa masuk di dalam header juga bisa masuk div di sini. Oke, ini kita memahami strukturnya aja. Nah, ini kita akan lihat tampilannya dulu di website. Nah, cara nampilinnya gimana? Kita turunin dulu sebentar biar naik dikit aja. Nah, ini dinaikin. Nah, ini di foldernya kita buka. Tadi foldernya sudah dibuka ya. Folder sudah terbuka. Nah, ini dia. Nah, ini kita indeks HTML ini kita double klik. Nah, jadi HTML ini bahasa yang bisa dibaca oleh browser. Seperti ini tampilannya websitenya, toko online. Kita lihat satu sini, kita lihat. Sudah, kita pisahin dulu di sini. Ini kita pisahin. Toko online ini ada di dalam, saya tutup dulu ya. Tulisan toko online ini ada di dalam header ini, H1 ini, di dalam header. Jadi kalau toko online kita ganti toko online oke. Nah, ini kita di refresh, jadi diganti toko online oke. Oke, dilanjut. Nah, ini tempat belanja malah mudah dan cepat. Yang ini dia ada di tag P, paragraf. Tempat belanja mudah, tempat belanja terdekat. Kan kita mau bikin toko online sendiri misalnya. Oh ya, ini dalam ini VS Code ini dia otomatis nge-save ya. Jadi nggak perlu control asset. Jadi ini tinggal di refresh aja. Tempat belanja mudah
dan cepat. Nah, kayak gitu kan. Oke, selanjutnya adalah ke bagian section. Section ini bagian-bagian aja di dalam HTML. Jadi gini, ini adalah daftar produk. Daftar produk ini ada dua, section produk mana sih? Nah, produk nih, produk item 1 dan produk 2. Jadi ada dua produk 1 dan produk 2. Kita buka produk 1 dulu. Ini produk 1, misalnya kita kue kering, kita ganti kue kering. Oke kan, harganya udah sesuai, tambah keranjang produk 1, tambah keranjang. Kita refresh kue kering. Nah, kue keringnya sudah masuk. Terus di sini nih ada produk 1 tapi ada gambar kayak gini. Ini namanya image. Nah, ini dia posisi image. Dia yang keluar ini image-nya nggak keluar, gambarnya nggak keluar. Kalau gambar ini nggak keluar, maka alternatif. Nah, ini langsung aja alternatif produk 1 ini yang tampil di website. Jadi kalau gambarnya error atau nggak connect, itu nanti akan tampil di sini nama alternatif ini yang keluar. Oke. Nah, gimana cara nampilin gambarnya? Kita bisa menaruh gambar di dalam folder. Ada beberapa cara untuk menampilkan gambarnya. Gambar yang di dalam satu folder atau gambar dari link. Kalau ini kan link nih. Karena kita belum punya folder sini, saya akan praktekkan dengan link. Saya mencontohkan gambar dummy, gambar contoh. Saya pakai place. Nah, gambar ini aja kita pakai. Ini di control copy. Yang ini src namanya. Setiap image itu ada src nya. Ini buat source nya. Ini diganti. Ini kita hello world ini kita ganti biar nama ini ya, biar sama ya. Kue kering. Warnanya oranye atau blue aja. Gambarnya nggak harus gini, karena ini salah satu cara menampilkan gambar lewat link aja. Saya cuma mau nyontohin aja. Kita refresh. Nah, ini kue keringnya tampil lebar ya, lebar. Kita bikin kecil aja deh. Dengan placeholder ini sebagai pengganti gambar kita kalau kita belum punya gambar. Refresh. Nah, lebih kecil ya. Ini cuma buat contoh aja. Oke, sama untuk produk 2. Oke, untuk produk 2 pun kita akan ganti gambarnya. Namanya kue basah. Dan gambarnya kita ganti. Kita ambil aja yang atas ini. Kita ambil, kita kontrol copy. Ini kita ganti sementara biar ada tampilan gambarnya. Paste. Kuenya basah. Kue basah kita ganti ini tulisannya jadi red. Ini warnanya ganti jadi red. Oke, kita refresh. Oke, dilanjut. Oke, ini tampilan website yang belum dikasih CSS. CSS ini kan kita masih kosong, ya kan? Saya masih kosong karena belum dikasih tampilannya di sini. Jadi tampilannya seperti ini. Setelah HTML ini, kita akan sekarang merapikan tampilan websitenya. Ini kita copy aja. CSS. Ini kita kontrol paste di sini. Oke, pokoknya tampilkan CSS nya ini. Setelah kita refresh,
tampilannya seperti ini pokoknya. Oke, ini gimana kok bisa nyambung, bagaimana website ini bisa berubah setelah dikasih CSS nya kita taruh di sini. Oke, caranya kuncinya ada di bagian heading ini. Heading, bodinya kita tutup biar kelihatan kecil. Ini ada namanya link. Kalau kasih keterangan gini kan, link CSS. Di dalam link ada nanti seperti ini, link rel style sheet. Nah, ini href ini adalah menghubungkan dengan CSS ini, style sheet, sama tulisannya. Kalau ini beda tulisannya, bisa jadi satu ya. Terus kita refresh lagi nih, maka nih nggak terhubung karena tulisannya di sini adalah style.css, ini style1.css, jadi nggak nyambung. Nah, untuk menyambungkan ini harus sama persis dengan yang ada di kita punya ini, kita link punya. Oke, sekalian cara nyambung CSS ya, ada beberapa cara nyambung CSS. Ini adalah namanya menggunakan link eksternal. CSS ini nggak harus dia ada di sini, kita bisa nempatin CSS itu di dalam HTML. Nah, ini kan di dalam sini, nah, kita di dalam heading ini masih di dalam head ini ya, kita terus ke bawah. CSS ini, kode CSS ini kita pindah, kita Ctrl A, kita Ctrl copy. Jadi kita nggak menggunakan link eksternal, tapi kita menggunakan internal. Yang ini dikasih komen. Nah, komen ini adalah salah satu cara kode itu tetap ada di dalam kode, cuman dia tidak dibaca oleh browser artinya. Oke, setelah kita komen ini tidak akan terbaca oleh HTML atau browsernya ini, bahwa CSS ini nggak ada saat terbaca karena kita sudah di komen. Komennya seperti ini. Jadi kalau di VS Code itu kontrol garis miring garing itu mengembalikan, kontrol garing lagi itu ngasih komen. Oke, nah, untuk komen seperti itu. Kita lanjut gimana menempatkan CSS-nya di dalam HTML. Nah, ini cara penulisan adalah style. Nah, ini ada namanya emet ya. Jadi emet di VS Code itu kita nggak perlu nulis lengkap, dia akan nulis sendiri. Kita klik aja style. Nah, ini dalam style, nanti kode CSS ini kita bisa taruhkan di dalam sini. Jadi nah ini kode CSS nya di sini. Ini ada. Oke, setelah CSS nya ada di dalam HTML, kita klik ya. Ini di dalam style ya. Kalau misalnya kita tutup, nanti biar kelihatan lebih luas. Style ini CSS ini ada di dalam header. Kalau lihat di dalam HTML berarti dia ada di dalam head dan di dalam style. Nah, kayak gini. Nah, setelah ini sudah ditempatin, kita udah nggak menggunakan link, jadi ini kita nggak menggunakan dia. Kita menggunakan namanya internal CSS. Kita refresh, nah, CSS akan kembali lagi tampil. Ini cara kedua, cara menggunakan CSS nya di dalam HTML. Oke, cara ketiga adalah CSS ini ada di dalam kode HTML sendiri. Sekalian langsung nih, di dalam CSS ini ada yang namanya body. Anggaplah body semua. Kita pakai sekarang yang contoh ada header aja. Header ini kita ambil kodenya, kita header. Nah, ini backgroundnya kita ambil nih.
Control copy ya, Control copy. Nah, kita kasih komentar untuk header ini, Ctrl garing. Ini harus ikut nih, kalau yang merah ini berarti ada tanda belum terkontrol. Ada ini sudah di header, sudah di komentar. Nah, tadi kan bagian header ya. Kalau kita refresh headernya, nah ini jadi ngaco karena dia belum didesain untuk bagian header. Nah, kita akan menggunakan cara ketiga untuk CSS nya. Kita balik ke bagian ini, header, section. Nah, ini bagian header ini. Nah, di dalam header ini kita tulis, kasih atribut style ini sekalian ya. Ini namanya atribut kalau dalam HTML. Style sama dengan, langsung otomatis ada kutip-kutip ini. Yang kode tadi HCSS kita masukin sini. Ini bisa dideketin, dirapetin. Oke. Nah, ini kan kita lihat kodenya meluber ke kanan ya, sampai ke kelebihan ke sana. Kalau di kode di VS Code ini, kalau kelebihan begini kita alternatif Z. Nah, kodenya akan ngumpul semua. Oke, dengan cara ini kita memberi CSS namanya inline karena dia ada di dalam header ini. Inline ya, inline style atau cara inline, CSS inline. Nah, ini kan begini. Setelah kita refresh, dia akan kembali seperti semula. Terus ini kok nggak seperti tadi. Kita lihat di sini ya, ada yang salah. Oke, ini kenapa nih tidak tampil seperti tadi? Karena ini ada yang salah di dalam ini, komennya tidak semua terkomen. Yang bagian header ini yang tadi di bagian atas ini kita komen dulu. Nah, ini sudah terkomen semua kodenya. Sekarang kita refresh. Ini cara inline. Oke, dengan 3 cara CSS ini adalah pilihan untuk menampilkan CSS di dalam HTML. Untuk menampilkan CSS beberapa cara. Kita hidupin lagi, kita refresh lagi. Oke, hidup. Selanjutnya adalah kita akan menampilkan JavaScript. Nah, kalau ini kan kalau ditambah keranjang, diklik, oh nggak ada ini ya, nggak ada pengaruhnya karena kita belum menambahkan JavaScript ya. Kan seharusnya ditambah keranjang, nanti akan ada keranjang di sini. Nah, ini kita akan gunakan JavaScript. Oke, CSS sudah ya, turun dikasih kode file JavaScript. Nah, ini file JavaScript, kita copy kodenya, kita masukkan di JavaScript. Oke, JavaScriptnya sudah ada, sudah jadi, sudah ada. Nah, sekarang yang bagian ini kita refresh, tambah keranjang, keranjangnya masuk. Produk 1 50.000. Bang, tadi kan ininya kue kering, ini kenapa produk 1 nih kue kering nih? Nah, yang kita ambil adalah, kita lihat CSS nya. Nah, saat bottom bagian bottom ini, yang bagian hijau ini, tambah keranjang, diklik, on click, maka otomatis dia akan menambahkan di dalam keranjang. Ini fungsinya ada di
dalam JavaScript. Ini namanya fungsi JavaScript. Ini nanti mungkin kedepannya dibahas lebih detail lagi untuk JavaScript ke depan aja ya. Kita fungsi simpelnya dulu di sini. Oke. Nah, ini kan produk satu yang keluar. Ini kita ganti. Misalnya kue kering ini pakai kue kering. Oke, kita refresh. Kita tambah kue kering jadi kue kering nih. Kue basah belum diganti karena dia masih basah. Masih kue basah. Masih produk 2. Nah, ini masih produk 2. Ya, kue basahnya kita ganti. Nah, kita refresh. Nah, kita tambahin kue basah 75, tambahin kue kering 50, jadi 120. Oke, tutorial pertama setelah kita lewati, kita sudah mengenal struktur dasar HTML pembentuk website. Mungkin berikutnya kita akan menambahkan produk dan kontak toko. Dengan menggunakan ChatGPT ini kita bisa lebih cepat membuat website. Oke, sampai jumpa kembali di tutorial selanjutnya. Terima kasih.